Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Aufanabela dengan NIM 222131097 dari program studi hukum pidana Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gagasan Maqasid Syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Syur. Yang pertama ada biografi Thohir bin Al-Syur. Muhammad Thohir bin Al-Syur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota La Marsa, Tunisia. Beliau memulai pendidikan pada usia 6 tahun di Masjid Sayyidi Al-Mujawwad di Tunisia. Muhammad Thohir bin Al-Syur menciptakan karya-karya dan buku-buku ilmiah. Salah satu karya beliau adalah Kitab Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah. Kemudian beliau wafat pada tanggal 12 Oktober 1937 Masehi dengan usia 94 tahun. Selanjutnya ada teori menurut Ibnu Asyur. Sebelum masuk kepada teori, perlu kita ketahui bahwa Maqasid Syariah adalah tujuan umum ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan. Kemudian, pandangan Thohir Al-Syur tentang Maqasid Syariah lebih luas dari pandangan ulama pendahulunya. Menurut beliau, ada 4 unsur yang menjadi landasan dalam membangun pondasi Maqasid Syariah. Yang pertama ada al-fitrah atau naluri beragama. Merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk termasuk akal, jasmani, dan rohani. Dengan adanya fitrah, manusia dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariah untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dengan baik. Yang kedua ada musawah, berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Yang ketiga ada as-samahah, yang merupakan toleransi atau kedermawanan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikan selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Seperti keadilan dalam proporsionalitas dalam mengambil sikap. Yang keempat ada al-hurriyah, yang berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Menurut Ibnu Asyur, semua kebebasan menjadi hak seluruh makhluk selama tidak menimbulkan kemudorotan bagi orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya ada pembagian Maqasid Syariah. Dalam konsep pertamanya, Ibnu Asyur membedakan pemikiran Maqasid Syariah menjadi 2. Yang pertama, Maqasid al-ammah atau Maqasid Syariah al-ammah atau umum adalah tujuan syariat yang mencangkup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penetapan syariat sesuai aturan Allah. Ibnu Asyur membatasi Maqasid Syariah al-ammah dengan 4 syarat. Yang pertama bersifat tetap, yang kedua jelas, yang ketiga terukur, dan keempat otentik. Yang kedua ada Maqasid Syariah al-khassah an al-muamalah atau khusus. Yang kedua ada Maqasid Syariah al-khassah an al-muamalah atau khusus. Maqasid Syariah al-khassah tetap memiliki cakupan kemaslahatan yang luas, hanya saja diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang khusus seperti Maqasid Syariah hukum tata niaga, keluarga, perundang-undangan, penggunaan kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode untuk menetapkan Maqasid Syariah menurut Ibnu Asyur. Dalam menetapkan Maqasid Syariah, Thohir Ibnu Asyur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu ijtihad istikhraq usuli yang terdiri dari 1 bayani, yakni untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas, misalnya agar keraguan dapat dihilangkan dalam nas-nas Al-Quran yang bersifat al-wadih ad-dalalah, yaitu dengan sendirinya dapat menunjukkan makna jelas. Yang kedua ada tarjih, yakni membandingkan antara 2 dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Yang ketiga ada qiyas, yakni memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Yang keempat ada maqasidi, yakni untuk
untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Contohnya, mengenai gerakan sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Yang kelima ada ta'abudi, yakni memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya, melakukan sholat maghrib 3 rakaat karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Yang selanjutnya ada perkembangan teori maqasid syariah dalam berbagai isu. Dalam pengembangan jangkauannya pun, Ibnu Asyur berhasil mengembangkan teori maqasid syariah dari yang hanya bergelut dalam kajian teks suci yang berkaitan dengan agama menjadi luas, yakni memperluas studi maqasid syariah ke dalam maqasid syariah al-khassah tentang muamalah yang di dalamnya mengkaji isu-isu, di antaranya 1. Maqasid syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, dan melepaskan ikatan dalam suatu situasi. Yang kedua, maqasid syariah dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus dalam memutarkan kekayaan, yaitu ar-rawaj, perlindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan dan keadilan. Yang ketiga ada maqasid syariah dalam muamalah ketenaga kerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk gharar ringan, meminimalisir beban pekerjaan, berlaku untuk mengikat jika aktivitasnya telah dimulai. Keduanya dapat mengajukan syarat tambahan, disegerakan melakukan pembayaran, memberikan fleksibilitas dan menghindari adanya perbudakan. Yang keempat ada maqasid syariah khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian. Ibnu Asyur secara khusus mengkodifikasikan pemikirannya tentang peradilan dalam 4 bagian, yaitu maqasid syariah dalam lembaga peradilan, maqasid syariah dalam jabatan hakim, maqasid syariah dalam persaksian, dan maqasid syariah dalam sanksi pidana. Yang kelima ada maqasid syariah hukum tabarruat berupa sedekah, hibah, umroh, dan pemerdekakan budak. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari gagasan menurut Ibnu Asyur. Yang pertama, kelebihannya dari sisi metodologi dan penetapan ilat. Beliau menggunakan istighraq bertumpu pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna, di mana keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Yang kedua, dari sisi pengembangan jangkauan. Ibnu Asyur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kuliah dan juz'iyah menjadi luas, yakni dengan melebarkan maqasid syariah ke dalam maqasid asy-syariah al-khassah tentang muamalah dan maqasid syariah al-ammah dengan tujuan yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Yang ketiga, dari sisi penetapan ilat pada maqasid syariah al-khassah. Beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya, kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Selanjutnya ada kekurangan dari gagasan menurut Ibnu Asyur, yakni kelemahan dari konsep maqasid syariah Thohir Ibnu Asyur terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Asy-Syatibi, seperti metode istighraq dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amr nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amr menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara'. Metode ini sama dengan metode Imam Asy-Syatibi, yaitu mujarrad al-amr wa an-nahi al-ibtida' at-tasrihi. Itulah tadi maqasid syariah menurut Ibnu Asyur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.